Setelah pada pertemuan pertama kita sudah bahas mengenai statistika deskriptif, khususnya deskriptif yang menggunakan visual, maka pada hari ini kita akan membahas statistika induktif dimulai dari uji hipotesis. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai analisis statistik dan uji hipotesis. Nah, memang seperti kita ketahui dalam statistik yang paling banyak kita lakukan khususnya statistika konfirmatif adalah melakukan uji hipotesis untuk melihat apakah fakta atau data yang kita peroleh dari data di lapangan itu bertentangan atau tidak dengan apa yang ada di pemikiran kita, apa yang ada dari persepsi kita yang kita katakan sebagai hipotesis tersebut. Oke, dalam menguji hipotesis itu ada 3 jenis analisis statistik yang kita lakukan, yaitu analisis statistik univariat, yaitu univariat statistical analysis merupakan hipotesis hanya satu variabel saja. Nah, kemudian analisis statistik bivariat yaitu bivariat statistical analysis. Bivariat statistical analysis merupakan uji hipotesis untuk 2 variabel, sedangkan ketiga untuk lebih dari 1 variabel. Nah, kemudian berarti kalau yang satu univariat itu berarti hanya 1 variabel saja tentang variabel tertentu saja, kayak apakah itu variabel tentang pendapatan, tentang pembiayaan, tentang variabel yang terkait dengan kepegawaian, produktivitas, disiplin, kepemimpinan, segala macam. Atau hanya menyangkut uji hipotesis untuk 2 variabel, berarti ada 2 variabel yang kita kaitkan. Nah, sedangkan bisa jadi lebih dari 1 variabel. Nah, kemudian berdasarkan hubungan antar variabel tersebut, ada namanya hipotesis relational hypothesis. Berupa uji hipotesis merupakan pengaruh perubahan satu variabel kepada perubahan variabel lain. Jadi ini nyambung 2 variabel. Apakah kalau X berubah, Y akan berubah, dan sebagainya. Kalau X naik, apakah Y naik? Apakah Y turun atau apakah Y tetap? Kecenderungan seperti itu. Hipotesis untuk mengidentifikasi perbedaan antar grup untuk melakukan pengujian apakah nilai satu variabel berbeda antara satu grup dengan grup yang lain. Kalau yang kedua ini berarti kita membandingkan 2 kelompok data ataupun grup yang berasal dari 2 populasi yang berbeda. Kita ingin melihat apakah nilai variabel yang satu grup sama, lebih besar atau lebih kecil daripada nilai variabel di grup yang lainnya. Sedangkan yang ketiga adalah hipotesis itu melakukan pengujian apakah nilai variabel tertentu sangat besar atau berbeda dengan satu ukuran yang telah ditentukan. Nah, yang ini apakah nilai variabel tertentu itu sama dengan angka yang ditentukan? Apakah kalau yang pertama tadi misalnya apakah disiplin berpengaruh kepada produktivitas? Jadi ada variabel disiplin, ada variabel produktivitas. Apakah cara belajar berpengaruh kepada nilai yang diperoleh? Apakah misalnya jumlah kredit yang diterima berpengaruh pada produksi? Yang sedangkan ini membandingkan 2 grup, satu grup dan grup yang lainnya. Apakah nilai di kelas A berbeda dengan nilai di kelas B? Apakah dengan hasil diperoleh dengan cara A berbeda dengan cara B? Apakah dengan dosis A sama atau berbeda sembuhnya dengan dosis B, dan segala macamnya. Jadi kita membandingkan 2 kelompok data, satu variabel tertentu untuk 2 kelompok data. Nah, yang ini kita juga bisa menguji apakah misalnya rata-rata tingkat kredibilitas dari pimpinan di sebuah daerah sama dengan 70 atau enggak? Jadi 70 itu ditentukan. Apakah misalnya tadi seperti contoh pada bab terdahulu, rata-rata uang yang bisa dibelanjakan oleh sekelompok mahasiswa sama dengan 500.000 sebulan atau tidak? Apakah sama dengan 500.000? Apakah lebih besar dari 500.000? Apakah lebih kecil dari 500.000? Jadi di sini dibandingkan dengan satu angka tertentu. Yang ini bandingkan satu variabel dengan variabel yang lain di grup yang berbeda. Ini antara satu variabel dengan variabel yang lain pada grup yang sama. Jadi
Itu yang biasanya kita uji dalam hipotesis. Jadi lebih detailnya lagi ya untuk uji yang kita lakukan. Yang pertama adalah pengujian besarnya mean populasi dengan menggunakan sebaran normal baku, standardized normal distribution, atau kita sering katakan sebagai uji Z. Jadi yang pertama ini kita ingin menguji apakah besarnya rata-rata populasi tertentu sama dengan sekian atau tidak. Berarti untuk satu populasi satu variabel. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apakah rata-rata uang yang bisa dibelanjakan oleh kelompok mahasiswa itu sama dengan 500.000 sebulan atau tidak? Sama dengan 500.000 sebulan, lebih besar dari 500.000 sebulan, lebih kecil dari 500.000 sebulan, tergantung hipotesisnya. Jadi kita ambil data dari mahasiswa itu sejumlah N sampel, kita hitung rata-ratanya. Nah, apakah rata-rata yang dimulai itu bisa dinyatakan sama dengan 500? Itu dia pertanyaannya. Kita uji dengan uji Z. Jadi kasus yang pertama seperti itu. Atau misalnya, apakah rata-rata pengeluaran per hari untuk rumah tangga yang ada di kecamatan A sama dengan 100.000 atau tidak? Sama atau tidak sama dengan 100.000? Kita ambil sampel sekian banyak rumah tangga, kita peroleh datanya berapa mereka belanja setiap hari, berapa pengeluaran mereka sehari, dan kita uji nanti apakah 100 atau lebih besar atau lebih kecil dari 100. Berapa liter bensinkah yang digunakan oleh kendaraan oleh pengendara kendaraan pribadi di Kota Medan misalnya. Kita ambil sampel sejumlah pengendara, kita tanyakan berapa dia perharinya misalnya dihabiskan, dan kita dari hasil itu kita boleh rata-rata tertentu, dan apakah rata-rata tertentu gambaran dari 50 liter sehari. Jadi yang kita uji apakah sama dengan 50 atau tidak sama dengan 50, apakah sama dengan 50 atau lebih besar dari 50, apakah sama dengan 50 atau lebih kecil dari 50. Berarti yang pertama tadi kan, jadi uji rata-rata populasi dengan menggunakan sebaran normal baku atau uji Z. Kita ambil data dari kelompok populasi untuk variabel tertentu dan kita ujikan. Yang kedua, pengujian besarnya mean populasi dengan menggunakan uji T. Nah, bedanya antara Z dengan T itu hanya pada, kalau secara prinsip statistiknya, hanya pada ragam yang kita gunakan. Kalau yang pertama itu ragamnya ragam populasi, yang kedua kita gunakan ragamnya ragam sampel. Jadi kalau ini kita gunakan sigma, yang ini kita gunakan S. Sigma kuadrat, S kuadrat sama ya. Kalau sigma tadi itu adalah ragam sigma kuadrat ragam populasi, sigma saja adalah ragam standar deviasi populasi. S adalah standar deviasi sampel, S kuadrat standar deviasi ragam sampel. Jadi ragam populasi, standar deviasi populasi, ragam sampel, standar deviasi sampel. Sigma kuadrat, sigma, S kuadrat, S. Hanya itu yang bedakannya. Pada prinsipnya ini dan ini sama saja teman-teman. Dan pada akhirnya pun nanti kita akan secara praktis kita akan menggunakan ini untuk sampel yang kecil, untuk sampel yang besar ini. Kecil dan besar itu relatif. Jadi pada prinsip ini sama saja ya. Cuma yang ini pakai standardized normal distribution, ini T-student distribution. Dikatakan juga sebagai sebaran T. Jadi kalau yang dua ini untuk satu populasi dan satu variabel yang diuji, apakah sama nilai variabel bersama variabel itu dengan angka tertentu atau enggak? Dan yang ketiga, pengujian besarnya perbedaan mean dua populasi dengan menggunakan Z. Jadi yang pertama dan yang ketiga itu sama, cuma yang pertama untuk satu populasi saja, yang ketiga untuk dua populasi. Jadi kalau yang ketiga itu kita ingin menanyakan misalnya apakah sama rata-rata uang yang digunakan, rata-rata uang yang dapat digunakan oleh kelompok mahasiswa A dengan kelompok mahasiswa B yang perguruan tinggi. Apakah sama? Jadi kita ambil mahasiswa perguruan tinggi A sekian orang, mahasiswa perguruan tinggi B sekian orang, kita dapatkan rata-rata keduanya dan kita uji apakah sama atau berbeda kira-kira rata-rata populasi dari mana sampel itu dipilih atau ditarik ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi ini perguruan tinggi A, perguruan tinggi B ambil sampel
sekian, ambil sampel dari sekian, hitung rata-ratanya, uji apakah sama atau enggak dengan menggunakan sigma, sigma 1 dan sigma 2 ya. Nah, bagaimana teknisnya itu nanti. Dan sekarang nanti bagaimana prinsipnya, apa yang kita lakukan dengan ini. Yang keempat sama juga. Jadi dua populasi dengan menggunakan T. Berarti yang ini ragam populasinya tak diketahui. Sama dengan kita yang nomor 2 ini, ragam populasinya tak diketahui. Cuma ini ada dua populasi, ini satu populasi. Ini satu populasi, ini dua populasi. Ragam populasinya diketahui. Jadi sigma kuadrat diketahui. Ini sigma 1 kuadrat diketahui, sigma 2 kuadrat diketahui. Ini S1 dan S2, S1 kuadrat, S2 kuadrat. Jadi penggunaannya sama. Cuma nanti di sini ada terminologinya yang kita kenal dengan derajat bebas, degrees of freedom. Nanti kita akan lihat bagaimana pengujiannya, ya. Nah, ini yang jadi nomor 1 dan nomor 2 untuk satu populasi. Rata-rata populasi kita ingin uji apakah sama dengan nilai tertentu atau tidak. Nomor 3 dan nomor 4 rata-rata populasi A apakah sama dengan rata-rata populasi B. Rata-rata populasi A apakah lebih besar daripada rata-rata populasi B. Rata-rata populasi A apakah lebih kecil daripada rata-rata populasi B. Itu yang nomor 3 4 itu. Bedanya yang 3 itu pakai sigma dan sigma 1, sigma 2, yang ini pakai S1 dan S2. Ini yang kelima, pengujian besarnya ragam populasi. Pada pelajaran terdahulu kita katakan bahwa ukuran itu ada dua, parameter itu ada dua. Pemusatan yang berupa rata-rata dan penyebaran berupa ragam atau varians. Nah, kalau tadi apakah sama besarnya ragam rata-rata tertentu dengan angka tertentu? Nah, ini apakah sama ragam populasi tertentu dengan angka tertentu? Uji Q kuadrat kiri, C kuadrat, KS kuadrat. Jadi ini kita ingin menguji apakah ragam populasi tertentu sama satu nilai tertentu. Misalnya cerita disiplin, ragamnya apakah sama dengan 72 atau enggak? Nah, jadi ragam populasinya. Jadi kalau tadi rata-ratanya, ukuran pemusatannya, yang ini ukuran penyebarannya. Nah, berikutnya apa perbandingan besarnya ragam dua populasi? Apakah ragam 1, ragam populasi A sama dengan ragam populasi B? Kalau ini, apakah ragam populasi A sama dengan sekian? Apakah ragam populasi A sama dengan ragam populasi B? Contohnya tadi, dua kelompok keluarga di kelurahan A dengan kelurahan B. Kira-kira datanya lebih bervariasi mana? Mengenai pendapatan, mengenai belanja sehari-hari. Apakah data jumlah belanja sehari-hari di kelurahan A lebih bervariasi dengan di kelurahan B? Nah, itu kita gunakan uji F. Nah, jadi kalau yang ini untuk satu populasi, ini untuk dua populasi. Yang ini dua-duanya untuk ragam, untuk varians, sedangkan ini untuk rata-rata. Nah, terakhir, kalau kita ingin membandingkan rata-rata dari beberapa populasi dengan menggunakan uji F. Nah, ini yang sering kita sebut dengan ANOVA, Analysis of Variance. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah sama jumlah barang yang dijual oleh tenaga pemasar di 10 atau 5 cabang yang berbeda. Cabang A, B, C, D, dan E. Apakah sama omset mereka? Nah, jadi kita bandingkan masing-masingnya. Apakah 5-5-nya memiliki rata-rata yang sama, atau minimal ada satu cabang yang memiliki rata-rata yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi itu kita gunakan namanya UGF, yaitu dengan analisis of variance. Nah, inilah yang kita lakukan minimal kita gunakan dalam menguji hipotesis tentang parameter tertentu. Jadi parameter itu ada dua tadi. Parameter yang pertama tadi rata-rata populasi, lambangnya itu mu, ya kayaknya di tulisan semua itu mu. Sedangkan yang kedua adalah ragam populasi, lambangnya sigma. Jadi kita ingin mengetahui besarnya rata-rata dan besarnya ragam.
dari bisa untuk satu populasi, bisa untuk dua populasi, bisa untuk banyak populasi. Jadi itu kerjaan kita kalau kita mengolah data. Jadi kalau mengadakan penelitian seperti yang saya katakan, bahwa salah satu kegunaan kita, salah satu tujuan kita menganalisis data untuk penelitian. Jadi kalau kita mengadakan penelitian, kita kumpulkan data di sejumlah sebanyak populasi tertentu. Data itu kita kumpulkan, yang kita ingin uji adalah berapa sih rata-rata populasinya, bagaimana sih rata-rata populasi yang satu dengan rata-rata populasi yang lain, apakah yang satu lebih besar dari yang lain, apakah yang satu sama dengan yang lain, besarnya berapa, bisa juga besarnya selisihnya 5, 10 atau berapa. Jadi kita membandingkan, mengetahui, ingin mengetahui besarnya rata-rata satu populasi, apakah sama dengan nilai tertentu atau enggak, mengetahui perbedaan rata-rata dua populasi, apakah sama atau enggak, apakah kalau diketahui berapa perbedaannya atau enggak, atau berapa perbedaannya. Yang ketiga kita ingin mengetahui perbedaan dari beberapa, bukan dari satu atau dua, tapi 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, seperti misalnya contoh lain, kita ingin membandingkan bagaimana tingkat kedisiplinan pengendara kendaraan umum. Kita bandingkan tingkat kedisiplinan pengendara angkot, angkutan bus antar kota, kemudian angkutan transportasi barang-barang. Jadi ringkasnya supir angkot, supir bus, sama supir truk. Kita bandingkan 3. Yang manakah yang paling berdisiplin? Kita ambil sampel supir angkot, kita ambil sampel supir bus, kita ambil sampel supir, kita rata-ratakan masing-masing. Dari nilai rata-rata yang kita peroleh, kita ingin simpulkan apakah tingkat disiplinnya sama atau enggak. Kita lakukan itu melalui uji hipotesis. Nanti kesimpulan kita akan mengatakan, oh mereka sama atau mereka berbeda. Nah itu kita gunakan tadi dengan ANOVA, analisis varian. 2, 3, 4 ini 94. Ini min square-nya, ini sama square-nya, ini min square-nya, ini bagi sana ini, bagi sana ini bagi ini, nggak perlu lagi. Dan ini ada yang bagi ini, dapat ini, dan dapat signifikansinya 0,00. Sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa model signifikan mempengaruhi performance. Ini dia persamaan. Jadi ada yang aneh di sini. Mungkin salah datanya itu. Nah ini perlu yang dikonfirmasi dengan teori yang ada. Teorinya lah semakin bagus hubungan pekerjaan, semakin bagus performa karyawan. Tapi negatifnya, berarti hubungan yang bagus, nggak bagus performa. Ini datanya yang salah. Perlu dipertanyakan datanya yang salah, teori yang salah, atau kondisinya salah. Loyalty positif, nah, kemudian leadership positif, salary positif. Jadi tadi di sini saya buat keterangan bahwa salary maksudnya salary sistem penggajian, manager leadership atasannya, work environment, dan kemudian employee loyalty. Oke. Nah, dari koefisien masing-masing. Jadi kalau dia signifikan dengan uji F tadi, ujinya secara bersama-sama, itu baru kita lihat yang mana yang signifikan, yang mana enggak. Itu dia kelanjutannya. Ternyata di sini yang work environment tidak signifikan. P-nya 0,5, lebih besar dari 0,05. Employee loyalty signifikan, jadi loyalitaslah yang dominan. Kemudian manager leadership, gaya ini juga agak signifikan. Salary system, sistem penggajian signifikan. 0,4 lebih kecil, 0,5. Jadi 2 variabel dari 4 variabel bebas yang kita temukan berpengaruh secara signifikan kepada kinerja karyawan. Ternyata loyalitasnya dan sistem penggajiannya. Ini yang kita peroleh dari situ. Oke, mungkin sampai di sini tahap pertemuan yang kedua ini yang kita bisa sajikan. Ini juga tentu bisa ditentukan berapa besar R-nya. Cuma tak saya sajikan kali di sini dan tadi di awal sudah jelaskan. Ada R, ada S dan segala macamnya. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Atau ada yang
kita lebih lanjut. Silakan sampaikan pertanyaannya, komentarnya, sarannya melalui